Oke, kita masuk ke pembahasan terkait formulir KFR. Jadi formulir KFR ini nanti ada dua fungsi ya. Fungsi pertama sebagai penanda bahwa pasien memiliki program terapi aktif yang akan dijalankan oleh pasien selama beberapa kali kunjungan terapi ke depannya sampai nanti kemudian diselesaikan atau ditutup ketika pasien tersebut kembali konsul ke dokter fisioterapi. Nah, fungsi kedua nantinya juga formulir ini akan bisa ditarik ke dalam pemberkasan klaim ya. Jadi nanti caranya bagaimana? Kita masuk dari pelayanan rawat jalan dulu ya. Jadi memang formulir KFR ini dibuat oleh dokter terapi ya. Ketika pasien memulai pertama kali atau setelah dilakukan evaluasi oleh dokter fisioterapi hasil terapi yang sebelumnya sudah dilakukan. Ya, kita ambil contoh misalkan pasien ini ya. Nah, karena ini dibuat oleh dokter, jadi kita masuk seperti biasa ke pemeriksaan dokter ya. Nanti kemudian masuk ke bagian asesmen. Di sini ada formulir KFR. Nah, ini tinggal diklik aja ya. Kemudian ada notif di sini ya, pasien belum memiliki program terapi aktif. Jadi tadi kan sudah disampaikan pertama dibuat dulu program terapinya dengan mengisi formulir ini. Kemudian nanti formulir tersebut atau program tersebut bisa ditutup ketika memang sudah dievaluasi oleh dokter fisioterapi. Ya, jadi di sini ada beberapa isian mulai dari goal of treatment, tindakan, program rehabilitasi medik dan seterusnya sampai ke rencana tindak lanjut. Jadi ini misalkan kita contohkan aja, ini kita isi dengan goal of treatment dari dokter ya. Kemudian di sini nanti program rehabilitasi medik yang akan diberikan misalkan. Nah, nanti edukasinya di sini. Kemudian frekuensi kunjungannya misalkan 4 kali ya. Seperti itu. Nah, ini coba kita simpan ya. Nah, dapat notif berhasil ya lakukan. Nah, salah satu contohnya kalau misalkan hasilnya kita lihat nanti akan seperti ini. Ya. Jadi ada contoh formulirnya ya, kemudian di sini ada riwayat terapinya. Kalau memang sudah ada kunjungan-kunjungan terapi. Oke. Nah, kemudian misalkan ya ini jadi simulasinya ini seolah-olah dibuat di kunjungan sebelumnya ya. Nah, coba ini pasien kita daftarkan untuk kunjungan hari ini ya. Kita cari dulu pasiennya, kemudian kita daftar layanan, rawat jalan, fisioterapi misalkan. Ini lain-lain aja lah ya. Kita daftarkan layanan. Nah, masuk ke rawat jalan. Nah, di sini masuk kalau kita lihat asesmennya ya. Nah, ambil dia seperti ini. Di sini ada untuk apakah kita gunakan program untuk layanan terapi di kunjungan sekarang atau tidak. Jadi nanti tinggal dipilih ya saja ya. Nanti dia otomatis langsung ketarik gitu ya. Jadi ini kalau dilihat riwayat terapinya nanti akan masuk di sini kalau memang sudah selesai pelayanannya. Oke. Nah, kemudian di sini juga nanti ada tombol edit. Nah, tapi tombol edit ini hanya tampil kalau dibuka oleh dokter penanggung jawabnya ya. Gitu, nanti akan tampil. Kemudian di sini kita seperti biasa ya, selesaikan. Oh ya, ini ada satu. Jadi di sini kalau dilihat kan ada subject object assessment planning ya. Dan ini tadi kan kita ngisi pertama kali tidak ada. Jadi ini swabnya ini secara otomatis nanti diambil dari kunjungan yang pertama kali atau kunjungan ketika dokter membuat atau mengisi formulir KFR ini. Kita contohkan misalkan tadi di sini ya. Di pemeriksaan dokter, di sini swabnya. Oh, ini ada. Misalkan ini diisi dengan subjektif kondisi pasien ketika berkunjung ke dokter dan seterusnya. Ini objektifnya, asesmennya, kemudian ini nggak ada tadi ya. Oke, misalkan seperti ini kita simpan. Kemudian kalau kita kembali ke pasien yang tadi ya, bagian asesmen form KFR ini terisi gitu.
Oke, tutup. Misalkan ini sudah selesai, ditutup pelayanannya ya dengan mengisi diagnosanya, sudah dilayani. Oke, tadi ya pemeriksanya misalkan ini. Oke, kita kembali. Nah, untuk program-program terapi itu nanti bisa dilihat di sini ya, di menu pelayanan layanannya. Di sini ada program terapi ya secara keseluruhan. Nanti diklik detailnya sama seperti tadi. Kemudian dari riwayat terapinya ini tanggal 14 April dia ada terapi. Nah, detail pemeriksaan nanti bisa dicek di sini. Seperti itu, detail pelayanan ketika dia berkunjung terapi tersebut. Lanjut, ketika kita melakukan dokter mau melakukan ada perubahan di data ini nanti dokter bisa masuk ke sini ya layanan lainnya program terapi, kemudian nanti bisa klik edit. Nah, di sini kemudian menjadi sebuah catatan bahwa yang bisa diedit di formulir KFR ini hanya di bagian atasnya ini, goal of treatment, tindakan dan seterusnya. Sedangkan ketika ada perubahan di data subjek itu nanti bisa diedit swabnya langsung ya. Nanti dokter bisa mengeditnya di sini. Seperti itu. Nah, di sini nanti bisa ini edukasi edit ya. Nah, kita simpan. Nah, kita cek detailnya nanti juga sudah berubah ya tadi di bagian edukasi edited. Oke. Selanjutnya kita bagaimana melakukan penutupan pelayanan terapi. Jadi misalkan kita tadi daftar kan lagi pasien ya, kunjungan penutupnya ya, lain rawat jalan, kemudian bukan ke fisioterapi lagi sih harusnya ya. Ini kebetulan tidak ada datanya, bentar. Atau kita lihat di sini. Dokter anak ya. Kita daftarkan dulu lagi. Pemeriksaan dokter sama masih ke bagian asesmen. Nah, nanti kemudian di sini dokter ngedit ya. Ada tombol editnya. Di sini dokter tutup programnya. Terakhir mungkin untuk sesi ini dia selesai, direncanakan lagi mungkin untuk yang berikutnya bisa dilanjut mengisi di bagian rencana tindak lanjut. Ya, misalkan seperti ini. Selesai dalam hal ini ya. Penutupan program, penyelesaian program, sehingga ketika dia balik lagi ke sini, ini statusnya sudah tidak aktif dan pasien saat ini tidak lagi memiliki program yang aktif gitu. Oke. Terus kemudian sebagai cara untuk dia menarik ke dalam pemberkasan klaim, jadi seperti biasa nanti di berkas klaim ya, jalan, kemudian tadi pasien yang ini. Nah, sekarang sini sudah ada updatean ya, ada program terapi. Jadi ini tinggal diklik aja. Ini nggak ketarik ya, sebentar. Oh, ini salah pasien. Program terapi. Bukan juga tadi. Pasiennya siapa sih? Oh, ini. Oh iya, ini pasien umum, sorry. Kita rubah dulu ke BPJS ya. Oke, sudah masuk datanya, berkas lainnya, program terapi. Nah, jadi di sini nanti keluar ininya ya, program-program terapinya yang pernah dibuat. Jadi untuk menarik dokumennya, formulir KFR tadi, jadi nanti di sini tinggal pilih
ya, di tanggal mulainya kapan, kemudian selesainya kapan juga sudah ada, statusnya selesai. Nanti tinggal ditarik ya, kemudian tutup. Nah, ini dia masuk ke sini itunya, berkasnya, sehingga nanti bisa lakukan seperti biasa verifikasi, kemudian nanti diekspor ke PDF sehingga ini jadi satu kesatuan berkas klaim ya. Seperti itu untuk yang formulir KFR. Sekian, terima kasih.